Hari ini tuh kita mau belajar tentang sumber daya alam. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita awali dulu dengan doa ya. Nina tolong angkat doanya dulu. Baik teman-teman, sudah siap? Siap. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita kedua tangan untuk berdoa. Berdoa sesuai kerjaan masing-masing dimulai. Selesai. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tapi sebelumnya Ibu punya video. Kalian tolong menyimak videonya dengan baik-baik ya. Iya, Bu. Oke, silakan menyimak ya videonya. Siap, Bu. Simak kalau nanti misalnya ya. Mari kita mengenal sekarang potensi sumber daya alam negara kita ya. Agar mengetahuinya potensi sumber daya alam, mari kita bagi menjadi 3 tema. Yang pertama yaitu potensi sumber daya alam hutan. Yang kedua potensi sumber daya alam tanah. Dan yang ketiga potensi sumber daya alam kemaritiman. Bagaimana potensi sumber daya alam hutan di Indonesia ya? Berdasarkan kan 4,9% dari luas hutan di Indonesia. Contoh produksi sebagai contoh perusahaan, cara air dan sosial istrinya. Contoh dari sebagai akses kaum yang nanti kepada barat di Indonesia Nusa Tenggara. Selanjutnya ada hutan konservasi. Dan ini memiliki luas 35,2%. Dari total yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam ini berasal dari bukti yang sifatnya dapat diketahui. Sumber daya alam memiliki bagian manfaat bagi manusia. Salah satunya kita sumber daya alam yang berasal dari dia berbagai dari manusia. Indonesia memiliki sumber daya alam dari tiga depan yang sumber daya Indonesia seperti Malaysia. Sementara di Indonesia masuk saya masuk yang dari Zimbabwe. Oke, anak-anak, kalian sudah nonton kan videonya? Sudah, Bu. Video tadi menjelaskan tentang apa? Sumber daya alam. Kita tuh harus bangga ya menjadi warga negara Indonesia karena Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam tersebut tersebar di berbagai wilayah yaitu dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan ini menjadi potensi besar untuk kesejahteraan rakyat di Indonesia. Nah, ini ada 4 objek. Tahukah kalian 4 objek di samping termasuk sumber daya alam? Hutan, apa gitu? Hutan, ini udara deh. Udara, Bu. Ini tambah apa? Terus ini? Itu Mengasar ya? Tidak kayak terus dulu nggak sih? Iya. Jadi dari video tadi, siapa yang bisa menjelaskan apa itu sumber daya alam? Ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya berasal dari alam. Udara itu Bu, semua potensi benda mati dan makhluk hidup yang mendukung kehidupan manusia. Betul. Jadi sumber daya alam yaitu segala sesuatu yang kita temukan di alam yang dapat kita gunakan untuk membantu kita hidup dan melakukan berbagai aktivitas. Contohnya seperti matahari, tumbuhan, batu bara, gas bumi, dan minyak bumi. Nah, jenis-jenis sumber daya alam itu sendiri ada 2. Ada yang pertama berdasarkan ketersediaannya dan yang kedua berdasarkan asalnya. Kalau berdasarkan ketersediaannya itu ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalau berdasarkan asalnya itu terbagi menjadi 2 juga yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu dapat kita manfaatkan dengan lebih cepat dari alam. Bahan-bahan tersebut tidak akan habis karena alam terus memproduksinya berulang kali. Ini contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui tadi ya, matahari, angin, tumbuhan, air, dan panas bumi. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu sumber daya alam yang tidak dapat kita manfaatkan dengan cepat atau butuh waktu yang lama untuk terbentuk kembali, sehingga jumlahnya terbatas jadi bisa habis jika digunakan terus-menerus. Ngerti nggak anak-anak? Iya, makasih, Bu. Ini contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Tolong sebutkan kembali tadi contoh sumber daya alam yang bisa diperbarui apa saja? Kayak angin, Matahari, hewan, tumbuhan. panas bumi. Udah, betul, itu yang kalian sebutkan semuanya betul. Yang contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya, masih ada nuklir, emas, dan besi. Nah, sekarang sumber daya alam berdasarkan asalnya. Yang pertama itu sumber daya alam hayati. Jenis sumber daya alam hayati adalah jenis sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, seperti hewan dan tumbuhan. Kalau sumber daya alam non hayati itu jenis sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup atau berasal dari benda mati. Itu seperti mineral, matahari. Bisa dipahami? Ibu, saya mau nanya dong, Bu. Berarti yang hayati itu berarti mau yang bisa diperbarui atau tidak diperbarui ya, Bu? Non hayati itu yang tidak bisa diperbarui. Kalau yang air juga. Oh, bisa diperbarui tapi dia berasal dari benda mati. Oke, Bu. Ini manfaat sumber daya alam bagi manusia ya. Ada beberapa manfaat sumber daya alam bagi manusia. Itu contohnya yang pertama, sumber energi untuk membangkitkan listrik. Yang kedua, bahan dasar pembuatan obat-obatan itu dari tumbuhan, hewan. Yang ketiga ada sumber bahan bakar kendaraan. Itu kayak dari minyak bumi ya? Iya kan? Dari minyak bumi kan? Terus ada tumbuhan dan hewan sebagai sumber makanan kita. Nah, ini apa yang terjadi jika kita tidak memiliki sumber daya alam? Jadi sumber daya alam itu sangat penting bagi kehidupan kita. Seperti dalam membangun rumah, sumber pangan dan obat-obatan, memproduksi barang dan menyediakan energi lainnya. Sehingga jika kita tidak memiliki sumber daya alam, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari untuk keberlangsungan hidup kita. Jadi sumber daya alam itu sangat penting untuk kita ya. Bagaimana kondisi sumber daya alam kita saat ini? Kalian bisa menggambarkan nggak kondisi sumber daya alam kita saat ini di Indonesia bagaimana? Hutan udah banyak yang gundul, Bu. Betul. Sampah banyak Sampah banyak, pencemaran lingkungan apa lagi? Karena hutan gundul jadi banyak kebakaran hutan, Bu. Betul. Banjir. Banjir. Semua yang kalian sebutkan itu betul ya. Itu kondisi sumber daya alam Indonesia kita saat ini. Karena semakin berkembang pesatnya teknologi maka kita juga begitu. Iya. Jadi teknologi berkembang kita juga ikutan berkembang juga tapi berkembangnya bukan ke baik. Kebakaran buruk. Iya, merusak sumber daya alam. Oke, apakah sudah bisa mengerti materi hari ini? Sudah. Nah, jika kalian sudah mengerti, Ibu punya tugas untuk kalian. Ini tugasnya kelompok aja ya. Jadi kalian bisa bentuk 2 kelompok saja.
Ini bagikan dulu kertasnya ya. Nah, lembar kerja tugas itu ada 2 tugas. Yang pertama itu kalian, ini ada tabelnya. Kalian bisa sebutkan sumber daya alam dari 3 wilayah yang ada di Indonesia yang kalian tahu. Lalu yang kedua kalian kelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya, misalnya yang tadi hayati atau biotik atau non hayati dan ketersediaannya itu bisa diperbarui atau tidak. Kegiatan yang keduanya itu kalian disuruh buat mind map. Tahu kan mind map? Yang kayak peta ya, Bu? Iya betul. Tugas mind map itu kalian cari jenis sumber daya alam dari daerah asal kalian masing-masing. Lalu kalian menentukan cara pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-harinya bagaimana dan bagaimana pentingnya menjaga kelestarian dari sumber daya alam tersebut. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, silakan kerjakan. Oh, ini kerjanya sekarang, Bu. Ya sekarang, lalu dikumpulkan ya. Itu sebagai tugas hari ini, nilai hari ini. Gimana anak-anak? Bisa kerjain nggak? Bisa, Bu. Coba ibu lihat. Betul. Nah, terus jadi Iya, Ibu. setelah kalian kerjakan kalian bisa presentasi di depan ya. Oke, Bu. Ibu yakin kalian bisa tadi aja kalian belum mengerti loh semua yang ibu jelasin. Ibu menjelaskannya kayak misalnya Kalimantan. Tapi di dalam tulis sebenarnya apa, terus cara pemanfaatannya apa. Oke. Ngerti kan? Di belakangnya, balik. Nah, teman sini Kalimantan. Terus itu kan dalam burungnya sumber daya alamnya apa, terus cara pemanfaatannya apa, sama ini aja. Bisa kan? Kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang pertama itu ada hewan, tumbuhan, dan tambang. Yang kedua, di sini berdasarkan jenisnya. Yang pertama wilayah Sumatera, paling banyak itu minyak bumi. Jenis hayatinya adalah hayati, hewan. Ya. Jadi sumber dayanya hayati. Hayati, yang itu tuh hewan Bu, biasanya harimau Sumatera, terus ada gajah, terus itu dia bisa diperbaharui. Yang kedua ada Kalimantan, yaitu jenis spesialnya ada hutan kayu, dan kelapa sawit. Itu tuh jenisnya hayati, ya, dan dapat diperbaharui. Yang ketiga ada Papua, itu jenis SDA-nya emas dan jenisnya itu non hayati dan tidak dapat diperbarui. Yang itu ada Memang. kambing hutan yang berasal dari Kalimantan. Itu ada kayu untuk hewan untuk jaga kelestarian. Itu cara pemanfaatannya ya. Ini itu ya contoh. Pemanfaatan kehidupan sehari-hari. Barang listrik. Terus ada yang ketiga itu ada pentingnya menjaga kelestarian untuk keberlangsungan hidup manusia, keseimbangan ekosistem, pencegahan bencana alam dan keanekaragaman hayati. Oke, tepuk tangan. Berarti kalian sudah mengerti ya, sudah paham dengan materi hari ini ya. Oke, baik, karena pelajaran kita jamnya semua terbatas. Jadi, pelajaran kita cukup sampai sini ya. Itu kertas lembaran kerjanya bisa dibawa pulang untuk belajar untuk UTS nanti ya. Oke, sebelum kita menutupi pembelajaran kita hari ini, Ibu punya ice breaking. Apa tuh? Kalian pasti tahu lah lagu ini. Oke, ayo bangun dulu kita nyanyi lagu ini ya. Sambil bermain. Boleh? Kita nggak tahu. Ada 2. Kan nggak tahu lagi belum tahu. Yo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pungkungmu, kita bekerja tajammu jamu. Cangkul yang dalam menanam jagung. Oke. Hari ini kita belajar apa anak-anak? Sumber daya alam. Ada berapa jenis sumber daya alam? Ada 2. Berdasarkan ketersediaannya ada? 2. Ah, ya 2. Atau lain ada apa aja? Yang dapat diperbarui. Kalau berdasarkan asalnya ada? Oke, berarti kita sudah mengerti ya. Oke, baik, sekarang kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa. April bisa menuntun teman-temannya untuk berdoa.